Selamat datang di SM17 Channel. Kita lanjutkan ceritanya di part 2 ini. Bagi sedulur yang belum menonton part 1, silahkan klik linknya yang ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjutkan ceritanya. Aku menoleh ke arah Mbah Kakung. Nampak beliau menggelengkan kepalanya, pertanda bahwa aku tidak boleh ikut dengan koloni Banaspati itu. Di saat yang bersamaan, aku mendapat gambaran visual yang entah itu petunjuk dari mana, karena semua muncul begitu saja. Jika aku ikut ke dimensinya mereka, kemungkinan besar jiwaku akan tertahan di sana dan aku tidak bisa kembali ke alam dunia manusia. Dari situ aku mulai berpikir, bagaimana cara menolak ajakan Panglima itu. Di sini saya tidak boleh gegabah, karena kalau salah bicara bisa fatal akibatnya. Saat ini aku seperti sedang menghadapi ujian kenaikan kelas, di mana Mbah Kakung yang selama ini menjadi guru sekaligus membimbing saya tiba-tiba beralih tugas menjadi tim penguji. Kasus sudah ada di depan mata. Saatnya menganalisa masalah, mencari jalan keluar, lalu mengambil sebuah keputusan. Aku tundukkan kepalaku sejenak, berdoa dan memohon pertolongan dari Sang Pencipta. Beberapa doa telah aku panjatkan, ditutup dengan ucapan, "Ya Tuhan, hanya kepadamu-lah hamba memohon, dan hanya kepadamu-lah hamba meminta pertolongan." Terdengar suara deru mesin motor dari arah barat menuju ke timur. Aku menoleh ke arah belakang. Ada 3 motor berjalan beriringan. Rombongan anak-anak muda berjumlah 5 orang tanpa mengenakan helm. Sepertinya mereka warga lokal sekitar sini. Pakaiannya necis, sepertinya mereka habis pulang dari nongkrong. Saat jarak mereka semakin dekat, aku spontan berteriak memanggil mereka sambil aku lambaikan kedua tanganku. "Weh, tulungi aku! Aku ning kene!" teriakku kala itu. Rombongan anak muda itu sama sekali tidak menggubris. Mereka tetap lewat dengan santainya, seolah tidak melihat apa-apa. Kembali terdengar suara tawa Panglima Banaspati memecah kesunyian malam itu. "Wah, percuma saja kamu berteriak. Mereka tidak akan mendengar suaramu, Cap Bagus. Aku sudah mengucap mantra penutup raga supaya kamu tidak bisa dilihat oleh manusia lain di luar sana. Bahkan suaramu tidak akan sampai kedengar ke dimensi mereka. Hahaha. Aku pun langsung tertunduk lesu, mengira bahwa rombongan anak muda tadi adalah pertolongan dari Tuhan. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Sang Panglima Banaspati itu pun kembali merayuku. "Sudahlah nak, jangan murung seperti itu. Lebih baik ikutlah dengan kami. Di sana ada pesta kembang api yang sangat meriah. Banyak makanan daging panggang, serta gadis-gadis Banaspati juga siap melayani tamu spesial sepertimu. Pulanglah besok subuh saja. Kamu akan kami antar sampai ke rumah." Begitulah kata Sang Panglima Banaspati tadi. Selagi Panglima itu terus meluncurkan rayuan manisnya, aku membangun perisai perlindungan dengan terus membaca sholawat dan berzikir, sampai terdengar suara kobaran api yang terbang dari arah selatan. Bola api itu seukuran buah kelapa berwarna biru. Lalu terjadilah benturan energi antara koloni Banaspati dengan sosok yang baru datang ini. "Duer!" Sang Panglima dan pengawalnya terpental mundur cukup jauh dari tempat semula. Dengan raut wajah yang marah, mereka kembali bangkit dan terbang mendekat ke arahku. Berhenti sekitar jarak 7 meter di depanku. Sosok
bola api biru itu berubah wujud menjadi seorang pria muda. Mengenakan ageman Jawa komplit dengan warna atasan dominan krem berhiaskan pernak-pernik emas. Ada batu permata biru laut yang menjadi ciri khasnya. Izinkan aku memanggilnya dengan nama Dimas Raka. Kehadiran Dimas Raka membuatku tersenyum lebar. Ternyata pertolongan dari Tuhan itu tidak selalu yang paling cepat. Tapi jika memang Tuhan menghendaki, maka pasti akan datang di saat yang tepat. Lalu siapa sih sebenarnya sosok pria muda berpakaian Jawa ini? Di cerita sebelumnya pernah aku ulas. Dimas Raka adalah utusan dari Pantai Ngobaran. Jauh sebelum terjebak di kawasan hutan ini, aku pernah beberapa kali bertemu dengan Dimas Raka, baik dalam mimpi maupun bertemu langsung bertatap muka. Beliau adalah sosok yang mendampingi saya, yang membimbing saya terutama saat berkunjung ke Pantai Ngobaran. Saya sendiri sama sekali tidak menyangka kalau Dimas Raka akan datang di saat yang genting seperti ini. Perseteruan antara dua kubu kini mulai seimbang. 5 personel dari kubu Banaspati versus 3 personel dari kubu, saya sebut saja Blue Fire. Mbah Kakung memberi salam hormat kepada Dimas Raka, lalu disambut dengan kerendahan hatinya oleh Dimas Raka. Secara tampilan wajah, memang Dimas Raka ini masih seperti usia 25 tahun. Tapi secara garis keturunan, Dimas Raka ini lebih sepuh dari Mbah Kakung. Kalau orang Jawa bilang kalah awu. Jadi sudah seharusnya Mbah Kakung lebih hormat kepada Dimas Raka. Sekarang aku jadi paham mengapa sebelum ada bala bantuan datang, Mbah Kakung lebih memilih diam dan menjaga benteng pertahanan. Simbah sadar bahwa energinya tidak sebanding dengan 5 Banaspati yang ada di hadapannya. Simbah sengaja mengulur waktu sambil mengirim sinyal tanda bahaya kepada leluhur yang powernya lebih besar. Dan ternyata strategi Mbah Kakung berhasil. Good job Mbah, batinku. Panglima Banaspati pun pasang kuda-kuda. Keempat prajuritnya juga bersiap siaga untuk bertempur. Sementara itu, Dimas Raka berdiri di depanku di sebelah kanan, diikuti oleh Mbah Kakung berdiri di depanku di sebelah kiri. Sedangkan aku berdiri di belakang leluhurku itu sambil mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Mereka berkomunikasi dengan bahasa yang menurutku asing. Aku menyebutnya bahasa Jawa kuno. Aku sendiri tidak bisa mengingat seperti apa kata-katanya. Tapi dalam waktu bersamaan, aku bisa memahami secara garis besar apa yang mereka katakan. Ya, seperti ada translate otomatis yang bisa diterima oleh batin ini. Kurang lebih isi percakapannya seperti ini. Siapa kamu? Berani-beraninya menyerang benteng pertahanan kerajaan kami. Tidak penting siapa saya. Jika kalian tidak mengganggu cucu saya, maka saya tidak akan mengusik daerah kekuasaan kalian. Cucu? Pantas saja aura anak ini begitu menarik perhatian. Ternyata dia keturunan dari leluhur yang bukan sembarangan. Lepaskan anak ini. Cabut mantra penutup raga dan biarkan dia pulang kembali ke rumahnya malam ini juga. Kalau tidak, maka apa? Kata sang panglima. Kamu pikir aku takut dengan gertakanmu itu? Tidak semudah itu, Kisanak. Dia sekarang adalah tawanan kami. Sudah sekian lama kami mengincar jiwa dari anak ini. Sebaiknya kamu yang mundur dan serahkan cucu kesayanganmu itu, kata Panglima Banaspati. Mundurlah nak. Cari tempat yang aman, kata Mbah Kakung kepadaku. Lalu, aku pun mundur dari pertikaian itu.
berdiri di balik pohon besar tepat di samping motorku. Pertempuran pun sepertinya tak bisa terelakkan. Panglima Banaspati lalu memecut cemeti apinya dengan sangat lantang. Cetar! Dua prajurit Banaspati terbang ke arah Dimas Raka, sementara dua sisanya menyerang ke arah Mbah Kakung. Dimas Raka mengeluarkan pedang naga biru, sementara Mbah Kakung menarik keris dari wadahnya untuk melawan prajurit Banaspati itu. Selagi Dimas Raka dan Mbah Kakung sibuk memerangi prajurit Banaspati itu, diam-diam sang panglima melipir dan mendekati aku yang sedang sembunyi di balik pohon. Dan Panglima Banaspati pun berhasil menggapai tubuhku. Dia melilitku dengan cemeti apinya sampai leherku tercekik dan hampir tidak bisa bernapas. Ingin aku berteriak meminta tolong, tapi lidah ini keluh rasanya. Mulutku hanya bisa menganga, tapi tak bisa keluar suaranya. Untungnya, Dimas Raka segera menyadari tipu muslihat dari Panglima Banaspati. Dari kejauhan beliau lemparkan pedangnya, melesat begitu cepat dan menghunus tepat mengenai sasaran, tertancap di dada kiri sang Panglima Banaspati. Dan Panglima Banaspati itu pun berteriak, "Ah!" Panglima Banaspati itu pun mengerang kesakitan sambil tersungkur jatuh dan berlutut tanpa menyentuh tanah. Diikuti dengan cemeti api yang perlahan melemah ikatannya, sehingga membuatku terbebas dari jeratan dan aku pun bisa bernapas kembali dengan lega. Di sekitarku, aku melihat para prajurit Banaspati sudah hancur menjadi abu. Sementara itu, Dimas Raka mencabut kembali pedangnya dari kejauhan. Kali ini Panglima Banaspati telah terluka parah. Dia tidak sanggup untuk melawan lagi. Sebelum Panglima Banaspati itu kabur, dia masih sempat memberi peringatan. Kali ini aku memang kalah. Tapi ingat, aku tidak akan pernah berhenti menyesatkan anak cucu kalian. Akan aku teror mereka yang hatinya jauh dari Tuhan. Akan aku goda mereka yang tidak ada lagi iman di dalam dadanya. Akan aku bisikan kepada mereka yang sedang dirundung kesusahan bahwa gantung diri adalah jalan yang terbaik. Camkan itu, camkan baik-baik. Hahaha. Lalu sang Panglima Banaspati itu menghilang. Dengan menghilangnya sang Panglima itu membuat efek mantra penutup raga juga ikut hilang. Aku kembali bisa merasakan berpijak di atas tanah. Aku juga bisa mendengar kembali suara jangkrik. Dan bisa mencium aroma udara lembab di malam hari ini. Ini semua pertanda bahwa aku sudah kembali ke alam manusia. Lalu kemana perginya Mbah Kakung? Aku juga tidak melihat Dimas Raka. Padahal aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Beliau berdua sudah menghilang begitu saja bagai ditelan gelap malam. Kurasakan pundak ini berat rasanya, seperti sedang memikul beban yang tak berwujud. Leherku terasa perih. Ya, karena bekas lilitan cemeti api dari sang Panglima Banaspati. Nafasku terengah-engah. Ada rasa sesak dalam dada ini. Lalu aku raih tas ranselku untuk mengambil botol minuman yang ada di dalamnya. Aku pun minum. Glek, glek, glek. Segar sekali rasanya. Setelah selesai minum, aku mengambil handphone untuk mengecek jam berapa sekarang.
Waktu menunjukkan pukul 20:17. Ternyata hanya sekitar 10 menit aku terjebak di dimensi lain. Tapi rasanya seperti sudah berjam-jam aku terjebak di sana. Lalu aku melihat-lihat area sekitar. Celingak-celinguk ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Aku merasa ada dua pasang mata yang sedang mengintai. Jantungku pun berdegup dengan kencang. Tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundakku di sebelah kanan sambil berucap, "Ger." Saking kagetnya aku sampai melompat dan hampir jatuh menyenggol motorku. Mulut lancang ini hampir saja misuh. Untungnya tidak jadi setelah melihat sosok yang berdiri di sebelah kananku. "Ini saya, Dimas Raka." Senyum tipis menghiasi wajah cerahnya. "Walah, ternyata jenengan toh Dimas. Maaf tadi saya kaget," kataku. Bicaraku terbata-bata karena saya sangat segan dengan beliau ini. Ada rasa malu juga karena tidak bisa menggunakan bahasa Jawa krama inggil yang baik dan benar. Pokoknya saya kikuk tiap kali berhadapan dengan beliau. Tanpa basa-basi, Dimas Raka langsung berpesan kepadaku. "Saat ini keadaan belum 100% aman. Tapi kamu harus segera melanjutkan perjalananmu, Ger." "Tapi motor saya tadi mogok, Dimas. Tidak bisa nyala mesinnya." "Tenang, Ger. Motormu sudah bisa hidup lagi. Segera tinggalkan tempat ini karena ada bahaya yang sedang mengancam. Tapi kamu tidak perlu takut. Mintalah perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya dan para leluhurmu akan terus mengawalmu sampai tiba di rumah." "Bahaya apa itu, Dimas?" kataku. "Sudah, tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan. Intinya kamu harus segera beranjak meninggalkan tempat ini. Dan satu hal yang harus kamu ingat, apapun yang terjadi nanti di sepanjang perjalanan, kamu tidak boleh berhenti sedetik pun." "Baik Dimas, matur sembah nuwun. Saya berangkat dulu," kataku. "Iyo, Ger. Semoga selamat sampai tujuan." Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung kenakan helmku. Lalu aku starter motorku. Alhamdulillah, motorku bisa menyala kembali. Aku pun langsung gaspol. Saat tengah melaju, aku kembali mendapat gambaran visual. Panglima Banaspati yang tadi terluka parah telah sampai di istananya. Dia melapor ke Paduka Raja Banaspati tentang apa yang baru saja ia alami. "Sembah sujud Paduka Raja. Mohon maaf saya telah gagal mengambil jiwa dari anak itu. Sejak awal aku sudah tahu anak itu bukan manusia sembarangan. Pasti ada bala bantuan yang membuatmu jadi terluka seperti ini. Siapakah gerangan pahlawan itu?" kata Raja Banaspati. "Saya tidak tahu namanya, Paduka. Tapi dia memiliki batu mustika banyu biru dan juga pedang naga biru yang sakti mandraguna. Dadaku dibikin remuk saat tertusuk pedang itu, Paduka," kata sang Panglima Banaspati. "Batu mustika banyu biru? Aku tahu siapa yang kamu maksud. Dia adalah keturunan dari musuh bebuyutanku. Masih ada sangkut pautnya dengan Prabu Brawijaya V. Izinkan saya kembali ke sana, Paduka, dengan membawa bala tentara yang lebih banyak. Sayang jika dibiarkan lolos begitu saja," kata sang Panglima Banaspati. "Lukamu sangat parah, Panglima. Akan kuutus Senopati untuk mengemban misi ini. Aku menghargai pengabdianmu.
Sekarang kamu pulihkan dulu lukamu. Tapi Paduka, izinkan saya ikut dalam misi penting ini. Saya mohon Paduka. Tidak, Panglima. Jangan membangkang perintahku. Atau kamu mau aku hancurkan menjadi debu, kata sang Raja Banaspati. Tidak, Paduka. Maafkan saya yang telah lancang. Sendika dawuh Paduka, saya undur diri dulu. Sepintas percakapan itu membuatku jadi tahu. Jadi ini yang dimaksud Dimas Raka tentang tanda bahaya itu, kuman batinku. Sambil terus melaju menembus dinginnya malam. Sekarang nyaliku turun drastis karena rasa takut makin menumpuk. Aku terus melaju ke arah timur. Baru saja ada informasi yang masuk melalui jendela mata batinku bahwa hutan tempat di mana aku disandera tadi oleh Panglima Banaspati adalah hutan heterogen. Di sana terdapat berbagai macam jenis pohon. Ada pohon akasia, mahoni, pinus, jati, dan lain-lain. Hutan itu adalah pintu gerbang barat dari kerajaan Banaspati. Selama aku belum keluar dari kawasan kerajaan Banaspati ini, maka bahaya besar akan selalu mengintai. Sebelah utara ada lembah yang sangat dalam. Sedangkan di bagian selatan konturnya perbukitan yang tinggi menjulang. Lalu di mana pintu gerbang timurnya? Aku harus segera mencapai gerbang timur itu secepatnya. Ya, aku harus bergegas secepatnya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Nantikan kelanjutannya hanya di SM17 Channel. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga kepada Mas Febri Sulistyo yang telah membagikan ceritanya ke SM17 Channel. Tak lupa juga buat istri dan keluargaku. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang selaras, dimudahkan dalam segala hal. Kasembatan, kasembatan, kasembatan saking kersaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Rahayu.